Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya di sini mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah bersedia hadir mengikuti konseling kelompok pada siang hari ini. Kemudian sebelum kita memulai konseling kelompok pada siang hari ini, teman-teman diharapkan bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dalam konseling kelompok, sini teman-teman ada yang udah tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum ya. Konseling kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang digunakan secara berkelompok dengan membantu salah satu individu. Nanti jadi teman-teman ini bisa mengungkapkan masalahnya masing-masing. Nanti kita akan membahas salah satu masalah dari teman-teman, kemudian dengan tujuan nanti agar masalah itu dapat diselesaikan bersama seperti itu. Kemudian nanti pelaksanaannya adalah nanti kita sebelum memulai kita mengucapkan janji kerahasiaan dulu agar teman-teman tidak membocorkan masalah satu sama lain, dan nanti diharapkan teman-teman bisa aktif dan ikut serta dalam kegiatan ini. Nah, di dalam konseling kelompok ini ada 5 asas. Yang pertama itu asas rahasia. Jadi teman-teman diharapkan nanti bisa menjaga kerahasiaannya, dan juga ada asas sukarela. Dalam arti sukarela ini teman-teman tidak dipaksa untuk hadir di sini. Jadi teman-teman sukarela untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Kemudian bersifat terbuka. Jadi teman-teman nanti diharapkan bisa terbuka satu sama lain, dan kemudian teman-teman di sini ada juga asas aktif. Diharapkan teman-teman bisa aktif mengungkapkan masalah atau membantu teman-teman mengungkapkan ide, saran, dan kemudian ada kegiatan ini juga bersifat normatif. Artinya kegiatan ini tetap sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Baik, kesepakatannya kita akan mulai kurang lebih waktunya 40 menit. Setuju? Setuju. Sebelum konseling kelompok ini berlangsung, agar kita bisa lebih akrab, kita bisa perkenalan dulu nih satu persatu. Dari yang pertama mungkin Salma, silakan. Oke. Halo konco-konco, kenalke aku Salma Rizky, aku saka Semarang, aku kuliah ning Poltekkes Semarang jurusan kesehatan gigi. Terus padha ngerti dong jurusan kesehatan gigi itu kayak piye? Kesehatan gigi itu berarti kayak seputar kesehatan gigi gitu ya? Bener. Jadi yang jurusanku ki bahas tentang kesehatan gigi, kok sebabnya gigi berlubang, penyakit gigi, ngono macem-macem. Oh, keren. Lanjut. Oke, saya Nyong Reza juga sekarang Banyumas. Nah, aku kuliah nang Poltekkes Semarang, tapi jurusannya beda kalau Sarma. Nah, Sarma kan nang JDG, nah aku kuliah nang radiologi. Oh, radiologi kuwi apa sih radiologi? Sekilas saja. Udah radiologi sing kae lho ya, udah radio sing suara-suara kae lho. Aku radiologi sing tukang motone balung-balung kae lho. Oh. Bahasane torak ngono. Oh, gitu. Ya. Apa sih bahasanya? Scan. Bukan. Ya, scan, pakai scan. Ronsen. Ya, ronsen ya. Oh, oke, keren. Halo semuanya, kenalin gue Sheka dari Undip, jurusan teknologi pangan. Teknologi pangan itu tentang apa sih? Boleh share sedikit buat teman-teman di sini bisa tahu juga. Teknologi pangan itu kayak gimana cara kita mengolah dari bahan baku terus jadi ke bahan jadi. Nah, habis itu diolahnya itu kayak tanpa menghilangkan nutrisinya gitu. Gimana caranya? Jadi makanan itu walaupun modern tapi tetap nilai gizinya itu nggak hilang gitu ya? Iya, harus. Oke. Keren. Jadi teman-teman semua udah kenal satu sama lain, udah tahu nih dari
culture-nya berbeda-beda, ada yang dari Jawa, ada yang orang Ngapak, ada yang dari Bekasi. Jadi sebelum memulai, kita akan mengucapkan janji kerahasiaan terlebih dahulu. Bisa dari Salma dulu, saya Salma Rizky Setianti. Saya Reza Gunasyada. Saya Widya. Ikutin saya ya sebagai pemimpin kelompok. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga ya, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik teman-teman semuanya, tadi kita udah membahas nih apa itu konseling kelompok. Saya ulangi ya, konseling kelompok itu salah satu bantuan dari bimbingan konseling yang gunanya itu untuk membantu individu tersebut dalam mengatasi masalah. Jadi kelompok tersebut membantu salah satu individu untuk menyelesaikan masalah, dan diharapkan teman-teman yang berada di situ bisa menjaga kerahasiaannya masing-masing. Oke. Sebelum memulai, gimana perasaan teman-teman hari ini? Are you okay guys? I'm so fine. Oke. Aman Ya? I'm good. Oke. Jadi saat ini semua teman-teman lagi baik-baik, tapi teman-teman pasti memiliki masalah pribadi masing-masing dong. Nah, di sini teman-teman bisa sharing masalah yang saat ini dihadapi seperti itu. Baik teman-teman semua, agar semangat, kita ice breaking dulu. Teman-teman ikutin ya. Kalau siang tepuk pagi tepuk 1 kali, siang tepuk 2 kali, sore tepuk 3 kali, malam diam. Oke? Tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, malam, tepuk pagi, siang, sore, malam, pagi, sore, siang, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, malam, sore, pagi. Oke teman-teman, jadi semuanya pada fokus. Oke, jadi teman-teman, masalahnya itu bisa masalah pribadi. Contohnya teman-teman bisa mengalami kecemasan, atau teman-teman lagi depresi sama skripsinya, atau punya masalah internal dengan keluarga atau dengan pasangan. Jadi teman-teman bisa membahasnya di sini. Oke, yang pertama yang akan membahas masalahnya adalah Salma. Silakan Salma. Oke. Aku ngerasa punya masalah ya. Kan saiki aku revisian proposal. Dan iki aku wes garap bab 1 sampai 3, bab 1 nganti 3 ngono. Lah aku ki duwe kanca sak bimbingan. Lah kanca sak bimbinganku iki kayak seakan-akan ki memperlama nyuwen-nyuweni lah bahasane, nyuwen-nyuweni pas aku garap koyo aku pengen bab bimbingan bab iki bab 1 sampai 3 ning dosenku sesuk Senin. Lah tapi ki dekne iki kok nyuwen-nyuweni kancane aku bokan lho kok iso cepet men aku baru bab 1 yo lah piye ya kan iki kan nggarepe dhewe-dhewe ya ora kelompok yo
yo jadi meh karepku ngono meh tak bimbingan kapan. Jadi ki dene iki merasa kudu ditunggoni. Lah wingi karena aku wis ngajak deknen tapi ra gelem hari Senin wingi ya wis to tak tumpuk dhewe. Ya udah, ya wis kowe duluan sik wae, aku tak nyusul. Lah setelah kuwi kan rencananya wingi Jumat iki setelah tak tumpuk pengen tak jipuk revisianku. Lah tapi ki aku wis ngechat dosen tapi dosennya ngomong hari ini tidak bimbingan dulu. Ya wis berarti aku ora jikok dino Jumat kuwi. Dan terus koncoku iki dene yo meh jikok proposale tapi dene durung direvisi. Terus sal gunku ternyata urung direvisi. Lah ternyata dene iki ndeloki proposalku. Lah sal proposalmu ki jebule wis diorek-orek mbek desainmu. Meh tak jikok tapi jare kon jikok dhewe. Aku kan ra ngomong denen jipuk ya juga ki denen aku ngerasa denen ki pengen njaluk file proposalku ngono lho. Kaya denen ngomong sal sesuk nek misale meh jipuk hasil revisian titip aku wae kan omahmu adoh. Aku sih ngomong yo aku ra apa-apa jane munggah dhewe kan kuwi proposalku. Lah aku nek misale diapa-apake ngono juga denen ki dengan alasan sebelum ngumpul ke proposal ya denen ki dengan alasan aku delok proposalmu saling revisi wae. Lah kowe sapa emangnya kowe ra dosenku ngapain ya saling revisi. Ya aku mau to aku alasan cuma ning laptop fileku tapi aslinya aku mau ngirim. Soalnya kan engko ndak fileku kok diubah kok diapake ngono. Jadinya ya wes. Ya terus sesuk Senin kan rencananya aku ngambil toh akhirnya. Ya lagi-lagi denen kayak nyuwani lho. Kan buku bimbinganku iki digawa deknen. Lah otomatis kan aku meh bimbingan kan kudu bareng deknen toh. Wong buku bimbinganku ning deknen. Tetapi ki deknen merasa sesuk aku meh ning Telogosari sik. Bimbingannya siang wae piye. Jadi kita nego-nego waktu terus ngono lho. Padahal aku pengennya isuk. Terus mbok sesuk aku mangkat isuk dhewe apa bakal ngenteni deknen nanti siang. Berarti intinya adalah sebenarnya itu orang itu tuh apa namanya pengen bareng revisi tapi orang itu tuh nggak mau berusaha sendiri gitu mau menduplikat. Ya aku merasanya gitu ya, tapi aku nggak tahu itu maksudnya sebenarnya dia ki kenapa gimana sih. Oke, ceritanya cukup menarik dan perlu dibahas sih pastinya. Selanjutnya kita tampung dulu, kita dengarkan dulu. Selanjutnya Reza ada keluhan apa yang mau disampaikan di konseling kelompok pada siang hari ini? Ya aku sih apa ya aku kan memang lagi semester itu ya. Nah iki dosen gue aku ini wis ngirim proposalku ning dosenku. Nah terus juga wis konfirmasi tapi kok dosenku ora bales-bales ngono lho. Tapi kancaku gue wis dibales terus aku ini marane to. Betulnya marane to. Kan marane ning dosane. Nah, dosane kok ngomong ini apa? Loh Mas, kok belum ngubungin saya ya? Tapi kok langsung datang ke sini? Enggak ada dengan saya kok, enggak ada janjian dengan saya. Terus aku ngomong mohon maaf Pak, kemarin sudah saya chat tapi bapaknya belum balas. Nah terus aku konsultasi tentang judulku aneh. Padahal aku pengennya kualitatif tapi bapaknya pengennya kuanti. Tapi aku tetap kekeh baik kuali. Terus ya wes tak perbaiki kualitatifnya. Nah terus ini aku konsultasi mana yang dosennya.
akhirnya diterima juga. Ya menurutku masalahnya ya kenapa dosennya gue apa ya kayak pilih kasih Cenderung pilih kasih. pilih kasih kalau mahasiswa yang lainnya ngono loh. Kok bisa pilih kasih itu kenapa awalnya? Nah, Apa karena mungkin temanmu misalnya pinter atau gimana? mungkin ya apa ya memang sih ada temanku itu memang ada anak dosen Oh, anak karena dosen sana tata sosial mungkin ya. Oh, oke. Nah terus yang kedua mungkin juga dibilangin apa gitu ke bapaknya itu soal aku ya nggak tahu karena kan sejauh ini memang aku disengiti. Kayak dalam tanda kutip memprovokasi. Iya memprovokasi Oke, oke, oke. Itu menarik juga. Gimana? Ada yang mau lanjut? Mungkin itu yang pengen dibahas bareng-bareng di sini ya. Oke, oke. Keren dan cukup menarik. Nanti mungkin teman-teman bisa ngasih saran ke Reza atau gimana? Pembahasannya sangat menarik. Udah ada dua teman kita mengungkapkan masalahnya. Selanjutnya ada Seka yang akan mengungkapkan isi hati gila atau masalahnya. Silakan. Oke, jadi kan dua teman-teman yang lain kan ngebahas tentang kuliahnya gimana skripsinya gitu. Problem skripsi. Iya. Nah, kalau di gue beda. Gue tuh punya customer. Nah, Ini customer kerjaan ya? Iya, customer kerjaan. Nah, terus emang kita tuh harganya kita itu tuh di bawah 20.000, jadi nggak semahal-mahal itu juga. Jadi semua kalangan pelajar Ya, bisa ya? pelajar bisa kok bisa ikut. Nah, terus oh ya kita tuh kayak jasa gitu. Kita jual produk. Jasa apa ya Kak? Kita jasa kayak turnamen kayak gitu. Game? Ya. Oh, Nah, jadi buat cowok-cowok nih yang suka gamer ya? ya terus cewek juga bisa sih. Nah, itu kan kita tuh untuk biaya registrasi pendaftaran itu di bawah 20 gitu. Nah kan kita kayak mikir kayak oh kan murah ya, kayak maksudnya kayak kalau ada yang hilang ataupun dia hilang gitu itu kan cuma 10.000 gitu. Tapi kan kalau itu semakin banyak orang yang kayak gitu kan ya makin Merugikan. iya. Nah terus ya udah nih, udah dihitung itu ada 10 orang lebih. Nah terus kita tagih lah gitu, kita tagih terus kita di blok, kita ada di blok kayak di gini ada yang apa-apa lah gitu kan. Oh ya tunggu ya kak, tunggu gitu kan. Terus dari situ ya udah kita chat pakai nomor yang lain. Kan apa ya kayak oh di blok kan kita naik pipa ya. Iya. Terus aku terus ya nggak ngata-ngatain itu juga sih, tapi kayak kenapa sih kak kayak gitu terus malah dianya marah gitu. Nah terus kayak ya masih banyak juga tangga yang lain semacam solusinya gimana gitu aja sih. Berarti solusi biar orang-orang itu tidak meremehkan dan menyepelekan uang nominal kecil itu ya? Ya itu juga sampai bikin status kayak Menyindir? ya nyindir juga kayak gitu, nyindir kayak kayak gimana kan kalau kita dalam Islam itu kan kayak nanti nggak tenang loh kayak gitu ya kira kayak gitu kan. Udah kayak gitu juga nih apa ya? ya kalau nanti kan kalau ditagih di akhirat gimana kayak gitu Iya, tuh iya. ada kayak gitu. Ya, terus juga ada tuh yang abis itu bayar lah, tapi juga ada yang nggak bayar. Oke. Jadi ini masalah utang customer di kerjaannya CK cukup menarik dan cukup unik dan banyak banget pastinya kita alami orang-orang yang dalam tanda kutip peruwet masalah keuangan. Oke, buat teman-teman semuanya, kita di sini ada kesepakatan dulu nih, jadi nanti teman-teman kesepakatan masalah siapa yang akan dibahas dan nanti teman-teman juga ikut membantu memberikan solusi agar masalah teman kita tersebut bisa terselesaikan. Dan juga buat teman-teman yang belum masalahnya dibahas, mungkin nanti di next konseling kelompok kita bisa membahasnya dengan
baik dan dengan tepat satu persatu seperti itu. Oke, baik teman-teman, mari solusinya bersama. Yang pertama, saya akan menunjuk Salma kira-kira masalah siapa yang akan dibahas atau mungkin masalahnya di dirinya sendiri yang saat ini menurut dia urgent. Silakan. Mungkin masalah SKWI sih. Masalahnya Sika, karena kenapa menurutnya? Karena ini kan berkaitan dengan duit gitu loh. Jadi tuh kayak lebih beresiko aja kalau misalnya apa tuh usahanya ini ke depan masih menghadapi masalah yang sama kan bisa bangkrut. Itu gulung tikar Oke, atau oke. gimana gitu yang nggak diinginkan tentunya. Itu sih. Oke, baik. Salma meminta untuk masalahnya Sika untuk dibahas. Selanjutnya Reza, Nah, sih kayaknya masalah Salma menarik sih. Karena kenapa kan, tuh? karena kan terkait skripsi menduplikat temennya apa? Temennya pengen menduplikat skripsinya Salma atau. Nah, Oke. itu kayaknya gitu. Cukup menarik untuk dibahas ya. Apalagi kita semua ini mahasiswa, Ah, jadi duplikat dia kan bisa ya antisipasi gitu ya. Oke, oke. Selanjutnya buat Seka, siapa nih kira-kira yang urgent untuk dibahas? Salma sih, soalnya kan juga semester 7 ya, kayak wanti-wanti juga. Oke, berarti teman-teman semua sepakat masalahnya Salma yang akan dibahas pada konseling kali ini. Mungkin yang pertama, aku akan tanya, itu teman dekat kah atau gimana? Masih satu circle atau gimana? Dan itu temennya itu dari awal itu udah rajin, tiba-tiba mungkin bisa ada problem masalahnya dia di luar atau gimana? Boleh diceritain lagi Kalau sedikit? sebelumnya sih aku cuma sebatas tahu ya ini tuh teman sekelasku, tapi kok aku nggak pernah deket gitu loh sama bocah iki. Oh, Jadi anaknya. aku aja baru sak kelompok iki pas bimbingan proposal skripsi. Sebelumnya nggak pernah sekelompok dan aku yo nggak tahu sifatnya kok piye gitu. Lah aku baru tahu ki kalau dia tuh ya itu kalau ngerjain tugas itu mesti lama. Jadinya juga ngefek juga ke proposalnya gitu. Berarti taunya tuh cuma sekilas Ya aja sebatas tahu. sebatas tahu. Tapi kalau sekelompok atau bener-bener Nggak tahu temen karakter deket gitu aslinya. enggak ya. Oke. Kalau boleh tahu orang mana itu temannya? Mana ya? Jogja kayaknya loh. Orang wong Jogja. Jogja ya. Kalau apa namanya? Di sini dia ngekos atau ikut Iya, keluarganya? ngekos. Oh, ngekos. Jogja Atau mungkin ada struggle teman-teman, kamu pernah dengar cerita nggak, cerita negatif tentang si anak tersebut? Kalau soal dari teman-teman yang lain sih ya enggak ya, cuma anaknya itu emang agak pendiam, maksudnya itu enggak gimana ya, enggak segaul sama teman-teman lainnya gitu loh. Ya cuma sebatas muncul gitu tapi enggak yang pernah menghebohkan kelas atau ya anak normal sih tapi enggak yang aktif banget gitu. Oh gitu. Tapi dia punya teman dekat atau Ada, dia sendiri? ada teman Ada dekat. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu nih sama Salma. Kenapa mungkin kira-kira penyebab si anak tersebut ada indikasi ingin menduplikat atau mungkin itu hanya perasaan kamu saja, kan bisa jadi. Iya. Teman-teman mungkin bisa apa ya, tanya atau menggali sesuatu dulu. Silakan. Itu satu dosen pembimbing. Iya, satu sama. Mungkin bisa juga kak, karena kan dia nggak ada teman selain bimbingan dulu. Bisa aja sih, jadi kayak ya adanya Salma mau nggak mau harus Iya, berkontribusi. sebenarnya tuh ada di kelasku itu ada 3 orang yang bimbingannya sama dosen ini. Aku, temenku Lea, terus dia ini. Lah, Lea itu tuh emang anaknya jarang ngampus ya, jadi tuh dia nggak pernah kalau diajak bimbingan ya sebisanya Lea dewe. Jadi tuh temenku satu ini tuh mesti ngajaknya aku, soalnya aku kan juga sering ke kampus gitu loh, beda sama temanku satunya yang lebih males lah bahasanya gitu. Oh, lebih mengsor ya no. Tapi
Tapi dia kalau ngumpulin ya ngumpulin, tapi ya itu emang sakarepe dhewe, enggak yang mengganggu lah, yang gondeli, Jangan-jangan enggak yang gondeli aku gitu loh, cuma temanku si ini aja satu. Si A. Ya, si A. Tapi para gegora karo sing kowe sing apa sing aku gitu. Enggak dekat. Oh, oke. Nah, para kan jangan-jangan juga di arah-arui. Sing liyan ki cedhake beja dhewe lho. Oh, iya. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin memberi saran kepada Salma, silahkan. Gimana? Ya menurutku sih apa ya, nek arep bimbingan ya kudu apa? Kudu nggawa buku bimbingan sih memang ya. Kan persyaratannya kan kudu nggawa bimbingan. Nah, misalkan apa kancamu gue menunda-tunda terus, ya keparane bae ming kosane apa ming omahe ngono lho. Iya, rencananya yo Parane ngono. bae. Kok lagi nang ndi? Yo lagi nang kene. Ya wis, aku tak ngrono ya. Ngono. Ngono terus Buku buku bimbingan. bimbingane. Oh, gitu. Ya, bimbingan ya daftar apa masalah menurutku. Jadi apa namanya, intinya itu adalah komunikasi, dikomunikasiin aja lewat WhatsApp mungkin, lagi di mana, kalau bisa enggak, jadi emang kita sendiri sih harus yang tegas buat diri kita, biar kita juga enggak apa ya bahasanya itu kontrol itu apa sih, Ya gitu. terbengkalai lah, Terbengkalai. terbengkalai tugas kita gitu. Ada Syekh, ada yang mau kasih saran ke Salma gimana biar mengatasinya? Belum apa? Lah. Aja. Nih, riset. Dia mau tanya, itu kok bisa buku bimbingan? Buku bimbingan kok bisa? Jadi kan itu buku bimbingan tuh sebenarnya dibagi wingi Jumat. Lah wingi Jumat kan sebenarnya aku yo meh ke kampus toh. Tapi tuh katanya dosennya dia nggak mau bimbingan hari ini. Ya udah toh aku nggak jadi ke kampus. Terus aku ya udah di rumah. Lah kebetulan temanku si Elsa ini tuh mau di kampus gitu loh, lagi di kampus. Terus lah berhubung aku belum siap-siap, belum apa-apa, kan buku bimbingan kok baru dibagi juga masih kosong kan. Pikirku ya udahlah titip Elsa aja, dia kan besok Senin kan juga mau bimbingan, maksudnya mau bimbingan sama dosennya. Tapi Dia juga belum bimbingan. Tapi Pikirku tuh yo bakal ketemu besok Senin, jadinya ya udahlah aku titip ambilin. Lagian kan itu lagi di ruang admin toh ngambilnya buku. Lah pikirku harus cepet-cepet diambil gitu atau gimana. tapi kan ikut buku bimbingan kan kudune tanda tangan sing pengambilan kok. Enggak. Masa ora? Lah kan banyak juga toh teman-temanku yang lagi pulang ke rumah, enggak lagi di Semarang. Lah itu tuh ternyata tuh sekelas itu, ternyata tuh buku bimbingan sekelas itu udah diambilin sama apa tuh teman kelasku yang lain. Jadinya tuh ditaruh di kontrakan satu orang. Lah di kontrakan satu orang itu kan nyampur ya, itu buku kelas A, B, ada 50 lebih buku. Ini senangnya burung kan? Masih Iya. kosongan kan? Ini nggak tahu ya kalau Buku udah bimbingan. kayaknya kosong loh, kan itu dicampur gitu kan. Ya paling udah diambilin, terus nanti anak-anak yang misalnya belum bisa ke Semarang bisa ambil ke kontrakannya salah satu temanku itu. Lah dilala Elsa kan lagi di kampus itu, jadinya dia ambil punya aku sekalian Ya wis parane sik bae lah ya. gitu. Oke. Jadinya kan itu kayak ya udahlah wes diambilin sekelas, ya paling kan perwakilan nggak apa-apa batinku gitu. Jadinya kemarin Jumat aku rasa di kampus. Oke, baik. Mungkin saran setelah kita rangkum bareng-bareng itu, komunikasi yang pertama, kamu harus mengkomunikasikan dengan si teman kamu tersebut, bicara baik-baik, maksudnya diajak ketemu si anak tersebut dan meminta buku bimbingan
skripsi tadi agar buku itu segera di tangan kamu. Jadi ketika buku itu sudah di tangan kamu, jadi kan kamu bisa leluasa mau bimbingan atau enggak. Jadi tugasmu, tanggung jawabmu itu ada di kamu. Kamu nggak usah ngurusin teman kamu. Membantu itu boleh pastinya, kita kan kuliah kan juga bareng-bareng, kita harus saling membantu satu sama lain teman-teman. Kalau dirasa mungkin teman kamu kalau dirasa kamu orang itu ada indikasi menduplikat proposal, atau orang itu nyontek, atau ada hal-hal negatif lah yang dirasa seperti itu, kalau menurut saran saya itu kamu bisa mungkin chat dulu, atau mungkin diajak ketemu ngobrol lah, intinya ngobrol berdua gitu, kayak kamu tuh yang nggak bisa sampai mana, aku bantu, tapi kamu tolong jangan ngambil fileku kayak gitu. Jadi kan lebih enak bicaranya, jadi juga gak ada salah paham antara kamu dan teman kamu, juga gak merenggangkan hubungan pertemanan seperti itu. Dan nanti semisal kamu sudah mengobrol tapi teman kamu masih istilahnya bandel, atau masih mengelak atau mengulur-ngulur waktu, dan masih bahasanya ruwet seperti itu, ya kamu harus tegas, tolong jangan ganggu aku lagi ngerjain skripsi, aku mau fokus, seperti itu. Jadi harus istilahnya intinya adalah tegas dengan teman-teman lah. Kalau mau kerja bareng ya ayo, kalau sekiranya mengganggu ya kita tinggalin aja, kita fokus sama diri kita pengen cepat-cepat lulus, dan pastinya lulus dengan nilai yang terbaik, dan pengennya pasti kumlot, ya kan. Nah gitu, intinya seperti itu. Teman-teman yang lain ada yang mau nambahin atau ngasih saran masukan yang lain? Udah sih kayaknya. Sudah ya, oke. Nanti mungkin bisa diterapin besok mungkin ya, besok hari apa, Senin ya, besok Senin mungkin bisa dicoba untuk bicara ke temennya. Tapi emang kadang ada ya teman-teman yang ya namanya kita hidup bersosial, sebagai makhluk sosial, kita manusia pasti banyak karakter orang-orang yang beraneka macam, dan kita harus menyadari itu bahwa ya kita harus menjaga diri kita dengan baik lah, seperti itu. Harus aktif tapi karena orang aktif kan. Ya intinya adalah kita berbuat baik. Orang mau berbuat jahat apapun ya itu terserah mereka, urusan individu mereka. Tapi sekiranya orang tersebut sudah merugikan kita, ya sebaiknya kita bisa menjaga jarak agar kita tidak terkontaminasi, bahasanya terpengaruh, terkena pengaruh buruk dari orang tersebut gitu. Oh ya, aku kapan kedua Apa? nah misalkan ya kan kita menjaga jarak toh. Menjaga jarak. Nah, tapi kok malah diarahin nang kancane aku dinilai elek ngono lho. Padahal aku ya biasa baik kan. Ya mungkin kamu bisa membranding diri kamu, atau kamu kan orang si A itu kan menilai kamu buruk, tapi si A itu mengompori ke teman-teman yang lain bahwa kamu buruk. Kalau menurut aku, kamu bisa membranding diri kamu dengan apa? Kamu ajak si teman si B tadi, yuk makan bareng. Nanti kamu bisa istilahnya bayarin, atau istilahnya kamu berbuat baik aja lah. Orang mau ngomong si A ini misal mau ngomong kamu buruk atau apa, tapi kan kamu sendiri pada kenyataannya nanti si teman B kamu akan nyadari, oh ternyata Reza baik juga ya sama aku, ternyata yang diomongin si A itu gak benar, kayak gitu. Kamu gak perlu bilang yang dibilangin si A ini bohong loh gitu. Yang penting kita ada bukti aja, kita tulus, kita maksudnya kayak berbuat baik aja, kita nggak usah bilang si A tuh bohong deh, aku nggak kenapa-napa, aku nggak sombong, sama nggak perlu klarifikasi lah, intinya kayak gitu.
semakin kamu klarifikasi malah semakin orang itu senang, si A itu senang bahwa oh berarti rencanaku ingin menjatuhkan si Reza ini berhasil, berarti teman-temanku yang sudah terprovokasi nih, kayak gitu. Jadi intinya kamu tetap berteman sama siapapun dan termasuk dengan si A tersebut, karena bisa aja si A itu terketuk hatinya dan malah bisa jadi sahabat dekat nantinya, kan bisa aja, kita nggak pernah tahu kan, kayak gitu. Oke teman-teman, sesi konseling kelompok ini sangat seru banget, malah tim melebar sampai ke masalahnya Reza. Waktunya sudah habis ya teman-teman. Saya akan tanya di sini bagaimana kesan mengikuti konseling kelompok pada siang hari ini. Silakan Kamal. Kesan yang aku rasain waktu setelah mengikuti konseling kelompok ini, ya aku jadi ngerti gitu piye enaknya masalahku, maksudnya wis ngerti lah jalan keluar yang bakal diambil besok, juga udah ada gambaran ini bakal ujungnya kemana gitu. Itu aja sih. Kesannya mengikuti konseling kelompok pada siang hari ini gimana Reza? Nah dari aku sih ya sudah terpenuhi Kegelisahan ya naik kecemasannya udah mulai terus juga menjawab juga pertanyaan yang tadi tentang pertemanan itu gimana solusinya sudah tercapai. Oke, selanjutnya PK. Seru banget sih, kayak kita jadi tahu masalah-masalah selain diri kita sendiri gitu, kayak orang-orang yang ngalamin masalah itu juga. Mungkin kan kayak yang dialami sama Reza itu kan juga kita alamin tapi kita nggak nyadar kayak gitu. Jadi emang konseling kelompok ini sangat membantu ya, salah satu dari layanan bimbingan konseling, membantu teman-teman yang bisa ide teman seperantara jadi lebih nyambung dan lebih klop gitu, apalagi kita berbeda-beda budaya, berbeda-beda suku, dari mana kita berasal, beda-beda kampus, beda-beda karakter juga temennya, tapi kan intinya pasti masalah itu kan hampir mirip dan kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Baik teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebelum mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, bisa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, kita tutup, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.